Halo scalper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan tempat pakan ikan mengambang. Seperti ini kawan-kawan. Berbahan botol bekas pupuk cair. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan tempat pakan ikan mengambang seperti ini. Salah satunya ialah pakan yang kita beri di dalam lingkaran itu lebih bisa terfokus ke ikan sehingga lebih efisien, tidak berhamburan kemana-mana gitu kawan-kawan. Selanjutnya yang mengambang, pakan yang mengambang dia tidak akan tersedot oleh skimmer, seperti itu manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan kepada saya tentang kaos yang saya gunakan ya kawan-kawan. Ada yang bilang apakah itu produksi Om Ferry sendiri? Bukan kawan-kawan, ini adalah produksi dari One Original One Research. Kawan-kawan bisa cek ID-nya ada di sini. Saya juga sudah menyertakan link di deskripsi lengkap dengan link online shopnya. Jadi kawan-kawan bisa klik, beli, langsung digas saja ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan tempat pakan ikan mengambang menggunakan botol bekas pupuk cair. Bahan pertama yang kita gunakan ialah bekas botol pupuk cair 500 ml. Ini bekas pupuk cair One Research ya kawan-kawan, yang seperti di pojok kanan bawah. Kemudian sedikit selang aerator, lalu dop kaca selang aerator. Kemudian alatnya ialah lem bakar. Kemudian ada lakban. Lalu alatnya gunting, cutter, dan solder. Sebelum masuk ke langkah yang pertama, terlebih dahulu ini kita buka ya kawan-kawan. Nah, ini yang di bagian dalam ini bisa untuk gagang diffuser. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu melubangi bagian dasar botol. Nah, ini saya menggunakan solder. Ini terserah kawan-kawan ya, opsional melubanginya bisa menggunakan apa saja. Yang penting dia berlubang nanti akhirnya. Nah, di sini saya menggunakan solder. Saya cunyui seperti ini, lalu saya gunting dengan gunting kawat. Saya gunting menggunakan gunting kawat. Nah, di bagian dasar botol ini sudah ada garis melingkar ya kawan-kawan. Itu nanti kita gunakan untuk penanda sebagai batas dari lubang yang kita buat. Usahakan nanti lubangnya bunderser ya kawan-kawan. Nah, ini dengan cara kita amplas. Ini cara favorit saya amplas sampai dia bulat sempurna. Seperti ini hasilnya setelah saya amplas. Walaupun tidak sempurna bulatannya, yang penting dia terlihat halus dan rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah yang lumayan penting ya kawan-kawan. Di sini kita potong bagian dasarnya. Ini saya menggunakan garis penggarisnya menggunakan lakban. Jadi lakbannya ini saya tempelkan melingkar dari ujung ketemu ujung. Nah, seperti ini agar nanti potongannya bisa lurus. Nah, ini juga cara ini saya pakai untuk memotong pipa PVC ketika saya menggunakan kanister atau membuat kanister. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bagian melingkarnya kita beri lakban, kemudian kita tempeli lakban seukuran 1 cm. Ini harus lurus ya kawan-kawan. Kita cari garis tengah sambungan dari botol agar lurus seperti ini.
Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pemotongan. Di sini saya menggunakan dua alat, yakni gunting dan cutter. Pertama, saya bikin lubang menggunakan cutter dulu, seperti ini sampai dia berlubang. Oke, sudah berlubang. Kemudian saya teruskan menggunakan gunting. Nah, alasan saya menggunakan gunting karena untuk pemotongannya lebih mudah untuk pengontrolan daripada menggunakan cutter. Nah, kalau menggunakan gunting dia bisa pas. Kalau menggunakan cutter dia berpotensi mingsli, berpotensi sobek kawan. Nah, kalau menggunakan gunting dia sangat mudah sekali. Ini kita potong melingkar, kemudian kita sisakan bagian yang kita lakban, yang di tengah itu. Nah, seperti ini. Oke, hasil pemotongannya akan seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan selang aerator. Nah, fungsi dari selang ini ialah sebagai pelampung. Nah, nanti ini kita ukur, melingkar, dan kita paskan, lalu kita potong. Kemudian kita lem menggunakan lem bakar. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, alasan saya menggunakan lem bakar adalah saya ingin mempertahankan warna beningnya ya kawan-kawan. Nah, ini cukup dengan lem bakar saja. Di samping itu juga dia tidak ada tekanan, jadi hanya untuk pelampung saja seperti ini. Nah, ini di dalam selang aerator akan ada udara sehingga nanti bulatannya tidak akan mendelep, tidak akan tenggelam kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini sudah kuat sekali ya kawan-kawan. Dia warnanya juga bening. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melipat bagian gagang. Nah, ini saya menyebutnya gagang ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini saya lipat. Fungsinya agar dia nanti bisa mengikuti debit air atau mengikuti permukaan air. Jadi kalau dia surut dia ikut mendelep. Kalau dia airnya penuh dia ikut ke atas seperti itu. Karena ini sifatnya elastis. Setelah itu kita lipat bagian ujungnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan tank kita ya kawan-kawan. Jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai juga terlalu pendek. Jadi disesuaikan saja, nanti penempatannya bisa ke tengah. Nah, ini seperti ini ukuran tank saya. Nah, kemudian kita ambil dop kaca. Nah, ini kita ambil karetnya saja. Kemudian langsung kita lem menggunakan lem bakar. Terlebih dahulu di sini saya menggunakan tang agar dia bisa cepat kering dan cepat rekatnya ya kawan-kawan. Nah, di sini mungkin ada sebagian kawan-kawan yang bertanya,
Kenapa tidak langsung selang aerator saja dibentuk bulat? Nah, ini ada beberapa kelemahan ya kawan-kawan. Saya sudah pernah membuat. Jadi kelemahannya itu bentuknya nanti bisa lonjong. Kemudian dia kintir. Dia hanyut ke kanan dan ke kiri, jadi tidak bisa fokus di tengah. Nah, kalau ada wadahnya seperti ini, dia akan tetap berada di tengah. Oke, seperti ini. Ini hasilnya setelah kering. Nah, sudah lumayan mirip. Nah, ini untuk bagian pinggir dari lem kita bersihkan agar lebih rapi. Dan DIY tempat pakan ikan mengambang sudah jadi dan siap kita uji coba. Oke, sebelum kita uji coba, alangkah baiknya kawan-kawan siapkan dulu tank beserta isinya. Tak lupa juga ikannya ya kawan-kawan, karena tanpa beberapa hal tersebut alat ini tidak akan berfungsi. Oke, kita encapkan langsung di pinggir seperti ini. Untuk penempatannya terserah kawan-kawan nanti. Nah, ini dia kawan-kawan, pakan yang saya gunakan One Fish dari One Reset. Ini ada dua varian. Yang pertama ialah high protein, yang kedua ialah high mineral. Nah, untuk yang high protein ini dia warnanya merah keungu-unguan. Kemudian yang high mineral dia warnanya hijau. Nah, untuk high protein ini kandungannya ialah complete nutrition yang sangat baik, bagus untuk warna dari ikan kita. Jadi warnanya dia lebih terang, lebih sehat nanti kelihatannya kawan-kawan. Kemudian yang untuk high mineral dia mengandung spirulina, dimana ini sangat baik untuk sel dari ikan kita. Jadi tubuhnya bisa besar, sehat, dan tidak mudah mati tentunya ya kawan-kawan, karena kebutuhan mineral dan proteinnya tercukupi dari kedua varian pakan ikan ini. One Fish dari One Reset. Begitu kawan-kawan. Nah, untuk tekstur granulnya pakan ikan ini cenderung lebih kecil ya kawan-kawan. Sehingga ini sangat pas untuk ikan-ikan kecil seperti Neon Tetra, Cardinal Tetra, Amandae, Rasbora dan lain-lain. Ini sangat cocok. Di samping itu juga ikan pakannya juga mendelep. Maksud saya tenggelam kawan-kawan. Sehingga ikan lebih mudah untuk menyantapnya. Oke, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan. Nah, untuk pakannya ini saya taruh di bagian dalam lingkaran. Ini posisi kanister menyala dan arusnya cukup deras. Dia tidak terbawa arus. Dia langsung mendelep ke dasar seperti itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.